Lang. Uy. Kamu nonton gak sih kemarin finalnya Liga Eropa? Final Liga Eropa, kalau buat yang nggak nonton itu rugi ya, seenggaknya highlightnya tonton nih. Iya tonton, ya Rugi banget kalau nggak nonton. Berarti yang nonton juga kadang-kadang ada yang rugi juga nih. Kita tahu ya waktu itu Villarreal ketemu sama Manchester United. Yes. Skornya kita nggak usah ngobrolin skornya, di sini ada yang sakit hati banyak ya di sini. Aduh, siap-siap dihujat nih kalau komentarnya. Nah, dengan kemenangan itu Villarreal layak untuk masuk ke zona Champions ya di musim depan 2021-2022 mendatang. Dan kini di musim sekarang ini sudah berakhir, menyelesaikan semua pertandingannya dengan 38 laga ya mayoritas. Nah, selain itu juga sudah muncul nih para jawara-jawara liganya. Nah, sekarang nih ya, siapa aja nih wakil di setiap liga top Eropa yang masuk ke zona UCL ataupun Liga Eropa ya di musim depan. Nah, Liga top Eropa ini nggak cuma sekedar perebutan juaranya ya yang sampai di pertandingan terakhir, bahkan siapa aja yang memastikan tiket Liga Champion itu juga bahkan diperebutkan hingga pertandingan terakhir nih di beberapa Liga top Eropa. Kita mulai dulu nih dari Premier League. Nah, dia Premier League di sini ya. Ada apa nih di IPL ya? Nah, ini kalau ngomongin Premier League pasti selalu ada drama-drama di setiap musimnya kan ya. Karena ini adalah liga yang paling sering membuat supporter di dunia ini gemes gitu. Gemes. Ketatnya Liga Inggris itu ngalah-ngalahin ketatnya legging gue, tahu gak sih? Nah, ini kita ketahui musim ini Manchester City akhirnya finish sebagai juara, menggeser Liverpool yang juara musim lalu di klasemen akhir, masuk zona Liga Champions ya otomatis si City ini. Lalu disusul rival sekotanya ada MU, kemudian ada Liverpool di peringkat ketiga dan Chelsea di peringkat keempat. Nah, Chelsea juga besok ini akan menjalani final Liga Champions yang melawan Manchester City. Betul. Oke, dan untuk Liga Eropa ini ada Leicester City dan juga West Ham. Nah, ngomongin sampai Liga Eropa, musim ini Liga Champion dan juga Liga Eropa nggak ada namanya Arsenal. Aduh, itu udah berapa ya? Berapa musim yang lalu di situ ya? Kasian juga sih kalau lihat Arsenal sekarang dia terperosok di klasemen 8. Yes. Dan nggak tahu nih kapan Arsenal layak berjaya lagi waktu masih dipegang sama si Wenger. Betul. Tapi ini performa yang apik ditunjukkan sama West Ham dan juga Leicester City ya. The Hammer ini. Betul. Oke. Siapa nih? Lanjut ya di Liga Italia Serie A. Nah, Inter Milan guys berada di atas angin saat mengunci gelar juara Serie A-nya di musim ini. Nah, Inter juara. Kabarnya sampai viral. Pernah kan kemarin sempat lihat nggak semua Interisti di Indonesia tuh membentangkan spanduk, bahkan ada yang nyewa videotron untuk menyerayakan kemenangan ini. Waduh, kenapa mesti biru hitam ya? Harusnya merah hitam. Oh, berarti kamu merah hitam di sini ya? Oke. Namun setelah kemenangan di Inter ini di kubu Internya sendiri ditinggal oleh pelatihnya yaitu Antonio Conte. Dikabarkan pula Inter juga sedang ada masalah finansial. Nah, dan ini kalau ngomongin Italia ini kan udah di atas angin ya. Kita ketahui juga mau tidak mau di paruh kedua ini AC Milan kayak kehabisan bensin gitu ya. Padahal di awal memuncaki klasemen ya, juara paruh musim kayak gitu kan ya. Tapi terus ada badai cedera, kemudian penampilan yang kurang konsisten ini membuat banyak poin terbuang dari AC Milan. Tapi ini sampai di pertandingan terakhir akhirnya AC Milan bisa kembali ke Liga Champions setelah menang 0-2 atas Atalanta, dan ini membuat AC Milan duduk sebagai runner up disusul Atalanta dan Juventus. Ya, setelah 9 musim berturut-turut ini merupakan rekornya Juventus yang akhirnya sekarang nggak dapat Scudetto. Sorry for you Juventini. Oke, dan ini masih untung gitu ya bisa dikatakan karena Napoli di laga terakhirnya gagal meraih kemenangan, cuma bermain imbang yang akhirnya terpaksa Napoli ini masuk di zona Liga Eropa bersama Lazio. Nggak apa-apa sih, masih lumayan ya. Nah,
kita beralih ke Ligue 1. Nah, PSG ternyata kurang dominan ya Lang ya di sini ya. Iya, akhirnya dominasi runtuh juga PSG. Kasihan Neymar. Dan juara Ligue 1 untuk musim ini adalah Lille, sementara PSG hanya finish di posisi kedua. Nah, keduanya ini langsung lolos ke grup stage Liga Champions. Betul. Sementara untuk Liga Eropa, Ligue 1 ini mengirimkan Lyon dan juga Marseille. Nah, sebenarnya nih ada nih AS Monaco yang juga masuk dalam zona Liga Champions, tapi sayangnya mereka harus melewati kualifikasi dulu. Betul. Langsung ya. Oke. Kita tadi belum bahas Spanyol. La Liga Spanyol. Nah, La Liga ini juga nggak kalah menarik ya dengan Liga Inggris di mana Atletico Madrid dengan Luis Suarez-nya ini sukses mengunci gelar La Liga mengalahkan Barcelona, Delta. Aku nggak kalah hati nih ya kalau ngomongin La Liga di sini ya. Tahu kan detik-detik kemenangannya memang dramatis karena poinnya di sini juga cukup mepet. Betul. Dan cuma beda 2 poin aja nih dari runner up yaitu Real Madrid, juga harus puas menjadi runner up ya. Tapi mungkin juga Real Madrid boleh jumawa dong ya karena mereka berada di atasnya Barcelona yang ada di posisi ketiga. Tetap ya. Tetap seneng aja nih gue sebagai Madriditas ya. Nah, walaupun ini musim yang tanpa gelar ya Real Madrid dan kabarnya juga Zinedine Zidane out dari Madrid. Nah, nggak tahu nih gosipnya juga bakalan didatengin Maxi, aku juga nggak tahu deh. Maximiliano Allegri katanya, tapi nggak tahu deh. Entah nanti Zidane juga ganti jabatan jadi direktur teknik mungkin, atau mungkin justru pindah ngelatih lain, kita juga belum tahu. Jadi presidennya geser aja tuh Florentino Perez. Langsung pindah jadi presiden. Sementara Sevilla di posisi 4 juga berhak untuk lolos ke putaran Liga Champions. Nah, untuk wakil di Liga Eropa dari Spanyol, kita punya Real Sociedad dan juga Real Betis. Betul. Oke, setelah La Liga kita ke Bundesliga nih. Bayern Munchen masih menjadi raksasa di Jerman nih, Tribuners. Dan 4 wakil Jerman yang masuk Liga Champion ada Bayern, kemudian RB Leipzig, Dortmund dan juga Wolfsburg. Dan untuk Liga Eropanya ada Eintracht Frankfurt dan juga Bayer Leverkusen. Nah, tapi gelaran Liga Champion musim depan nih ya. Ini kan tadi kita udah nih wakil-wakilnya udah. Tapi yang ada kabar terbaru ini masih ada gonjang-ganjing di mana ada 3 klub yang kemungkinan ini bakal menerima sanksi dari UEFA. 3 klub yang masih ngeyel itu ya. Betul. Ada Real Madrid, Barcelona dan juga Juventus. Jadi mereka itu terancam didepak dari putaran Liga Champions karena aksi dari bos-bos mereka sendiri sih soal pembuatan Liga Super Eropa itu sih ya. Dan mungkin ini juga Presiden UEFA Severin nampaknya akan menindak tegas nih mereka nih. Jadi Tribuners yang belum tahu, ini kan awalnya UEFA Liga Super Eropa. Nah, itu susah juga, kurang familiar ya. Itu kan diikuti 12 klub, tapi kemudian dari Premier League udah mencabut, beberapa tim lainnya juga mencabut. Yang belum nyabut ini 3 klub ini, Tribuners. Tapi kalau ini rasanya nih ya, aku merasa cuma buat kepentingan bos-bosnya aja sih ya. Kasihan karir pemainnya di sini kan. Makanya bos itu harus merhatiin. Ayo loh, didengerin bos loh. Bos Real Madrid, bos Barcelona, sama bosnya Juventus harus jelas. Harus jelas duduk bersama barengan sama direksinya UEFA. Sayang banget kalau mereka tuh nggak masuk dalam Liga Champions karena sejarahnya sangat besar banget di Liga Champions ya. Nggak kebayang kalau Liga Champions tanpa 3 klub ini. Apalagi Buffon juga masih pengen kan main Liga Champions, tapi udah pindah ke Milan aja katanya. Enggak ya? Oh iya, kebetulan Donnarumma mau pergi kan. Tuh kan, jadi pelapisnya kiper yang baru didatangin. Pelapis ya. Oke, itu dia. Thank you banget buat Tribuners sudah dengerin kita untuk sesi bola kali ini ya. Seru banget kalau ngomongin bola ya. Jangan lupa buat kamu selalu dengerin episodenya Tribun Podcast di Spotify. Aku Delta pamit. Aku Gilang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.